Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Mas Vlogger. Nah, kali ini saya akan buat tutorial yaitu tips untuk pemula yang baru bermain Upwork. Jadi kalau misalnya akun teman-teman sudah di-approve dan bingung mau ngapain, silakan simak tips. Kita mulai. Nah, teman-teman, seperti teman-teman ketahui itu kalau Upwork sekarang itu setiap bulannya misalnya connect teman-teman habis, teman-teman bisa berlangganan dan membeli connect-nya dengan menggunakan pembayaran PayPal. Nah, jadi yang pertama kali teman-teman harus lakukan, misalnya teman-teman itu akunnya sudah di-approve atau diterima, itu teman-teman silakan ke menu billing payment-nya. Nah, untuk masuk ke billing method ini, kenapa harus teman-teman setting dulu? Nanti ini berhubungan dengan cara misalnya teman-teman sudah earning, itu nanti dicairkannya bisa melalui PayPal ataupun melalui bank lokal teman-teman, bisa melalui bank. Jadi langsung misalnya dapat earning, bisa langsung tarik ke bank Mandiri ataupun bank terserah teman-teman, atau misalnya BCA atau bank Danamon, BTN dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi tips pertama itu kalau teman-teman sudah ada approve, silakan masuk ke bagian ini teman-teman. Ke bagian ini teman-teman, ke bagian setting. Nah, silakan teman-teman tambahkan dulu billing methodnya itu di sini. Nah, cara menambahkannya, kalau teman-teman baru masuk pertama kali ke menu ini, ke menu billing and payment, itu silakan pilih add method teman-teman. Kita tunggu loadingnya. Nah, di sini ada dua tipe, itu bisa menggunakan kredit atau debit card, dan yang kedua menggunakan PayPal. Nah, kalau misalnya teman-teman itu pengen menggunakan PayPal, misalnya seperti ini, nah nanti pilihannya akan muncul seperti ini juga teman-teman. Jadi nanti dia menghubungkan ke PayPal teman-teman. Nah, untuk menghubungkan dari Avo ke PayPal itu nanti teman-teman butuh ini teman-teman, debit card. Saya lebih menyarankan untuk teman-teman memiliki debit card dibandingkan kredit card. Karena apa ya, debit card sama seperti ATM kita, tapi dia fungsinya sama seperti kayak kredit card teman-teman, dan tidak di-charge biaya bunga tiap bulan dibandingkan yang di kredit card. Nah, jadi debit card yang mendukung untuk ini PayPal itu verifikasi itu pertama yaitu debit card di Genius atau di Bank BTPN. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman di BTPN itu dia debit card yang Geniusnya sudah mendukung. Yang kedua itu debit card di BTN. Nah, punya saya sendiri itu debit card BTN teman-teman. Nah, jadi ini penting kenapa harus disetting, karena nanti kalau misalnya connect teman-teman habis, jadi connect itu adalah biasanya kalau dulu sebelum bulan Maret 2019, setiap bulan tuh langsung di generate sebanyak 60 connect, tapi sekarang tidak teman-teman. Jadi kalau misalnya pada awal bergabung teman-teman punya 20 connect, jadi setelah habis, misalnya teman-teman pakai Bit, teman-teman harus membelinya. Nah, makanya saya menyarankan itu membeli connect-nya itu bisa pakai PayPal ini teman-teman. Nah, seperti itu tadi caranya untuk menambahkan menu PayPal-nya di billing and method. Jadi kalau sudah selesai menambahkannya, yang langkah selanjutnya yaitu teman-teman mengisi text and info teman-teman. Ini penting karena apa? Teman-teman belum bisa drawing kalau teman-teman misalnya belum mengisi W8 band-nya ini teman-teman. Jadi pastikan juga nanti teman-teman isi juga menu ini, W8 band-nya. Dan yang lain itu menu ini misalnya, get pen. Nah, get pen ini misalnya teman-teman dapat earning dan mau mencairkan. Nah, ini kebetulan saya udah isi PayPal saya dan kemudian ini saya sudah isi Bank Mandiri saya. Ini saya setting
additional-nya. Saya sudah buatkan tutorialnya di playlist saya, itu cara menarik uang dari Upwork ke bank lokal. Jadi pastikan nanti teman-teman cari di playlist saya di kerja freelancer. Nah, kalau sini sudah semua, nah kalau misalnya di sini sudah semua, nah, teman-teman bisa beralih ke depan, yaitu find work ke sini. Ke find work dulu. Jadi ini sudah saya bukakan ini. Nah, ke find work-nya. Ini bagian find work-nya yang depan. Nah, terus langkah yang selanjutnya yaitu silakan teman-teman sorting dulu job sesuai dengan kemampuan teman-teman. Nah, ini saya juga sudah buatkan cara untuk men-setting pekerjaan ini juga di playlist video saya sebelumnya. Nanti saya cantumkan link deskripsinya di atas ya, teman-teman. Jadi nanti bisa menampilkannya di sini dan sesuai dengan bidang teman-teman. Nah, di sini saya sarankan kalau teman-teman mau bid proyek di sini, ini kan ada yang 5 hari, kemudian ada yang 7 hari. Jadi pastikan kalau teman-teman bid di sini di postnya baru misalnya 5 menit atau 10 menit teman-teman. Karena apa? Saya kasih tips seperti itu. Biasanya buyer atau klien masih online gitu. Jadi teman-teman bisa kemungkinan direspon itu lebih cepat dan mendapatkan pekerjaannya pun bisa lebih tinggi. Misalnya kalau misalnya sudah 1 jam, 2 jam, 3 jam juga belum, ya terserah teman-teman aja mau bid ngambil proyek itu. Kemudian yang kedua, ini kan estimate budgetnya besar tuh, macam-macam. Ada yang segini proyeknya, ada yang segini, kemudian ada lagi segini, ada lagi 600. Nah, ini sebagai contoh saya sudah buka beberapa proyek. Pertama yang ini. Nah, dia butuh connect-nya beda-beda ya teman-teman. Ada yang butuhnya cuma 2. Kemudian ada yang butuh connect-nya 4. Nah, saran saya kalau teman-teman misalnya connect-nya terbatas kan tadi kalau teman-teman baru bergabung kan ada 20 connect. Nah, kalau teman-teman pakai ini connect-nya 20, jadi setiap proyeknya itu butuh 4 atau misalnya butuh 6. Kalau 4 connect ya berarti dibagi 20 dibagi 4 berarti hanya teman-teman bisa ngebit 5 proyek kan teman-teman. Nah, kalau yang ini proyeknya cuman butuh 2 connect dan connect teman ada 20, jadi 20 dibagi 2. Jadi teman-teman bisa ngebit sebanyak 10 proyek teman-teman gitu. Nah, saran saya ya cari yang butuh 2 connect aja teman-teman, jangan yang 4. Karena apa? Teman-teman kan mau membangun reputasi dulu nih, mau memperbanyak ininya, apa namanya tuh reputasi reviewnya gitu loh. Nah, seperti ini mas saya. Kan teman-teman kan mengumpulkan ini dulu, 5 star-nya dulu. Nah, jadi saran saya mending kalau misalnya pilih proyek itu yang proyek yang ini. Karena teman-teman masih baru dan belum dapat earning, jadi incar dulu ini connect-nya tuh yang butuh setiap proyek itu hanya 2 saja. Kemudian seperti teman-teman lihat itu proyek itu kan ada macam-macam tuh, yang ada yang hanya $5, kemudian ada yang lebih dari itu misalnya 50. Itu saran saya itu pilihlah proyek yang jangan dulu incar yang ini, biasanya karena yang incar yang ini biasanya lebih banyak orang yang ngebid. Maka carilah proyek yang nilai kecil dulu teman-teman. Misalnya hanya $5. Nah, kayak ini contoh. Ini bagus menurut teman-teman. Menurut saya walaupun dia $5 dia tetap ambil karena apa? Dia fokusnya ingin mengumpulkan membangun reputasi dulu di sini. Nah, ini. Karena apa nanti misalnya kalau kliennya ini misalnya ini puas, dia bakal kalau mencari pekerjaan lagi kemungkinan besar
dia tidak membuat posting job lagi, maksudnya mencari lagi karena dia sudah ada nemukan freelancer yang cocok. Jadi dia bisa kemungkinan balik lagi ke kita. Jadi istilahnya repeat order. Itu tips yang berikutnya. Kemudian juga tips yang lain. Nah, misalnya nih teman-teman sudah interview dengan buyer atau pemilik proyek. Dia butuh selesai misalnya proyeknya itu 3 hari. Nah, kalau bisa nih saran saya, jangan selesaikan tepat 3 hari teman-teman. Kecuali teman-teman betul-betul banyak proyek. Jadi selesaikan kalau bisa 1 atau 2 hari itu lebih bagus. Karena apa? Ya buyer jelas puas. Karena apa? Karena pekerjaan yang diberikan tuh bisa diselesaikan sebelum deadline gitu. Kemudian tips yang lain yaitu, oh iya, kan sering tuh teman-teman buat di proposalnya. Misalnya teman-teman lagi ngebid, terus teman-teman bilang bisa mengerjakannya. Tapi ternyata teman-teman belum ada kemampuan untuk mengerjakan proyek tersebut. Lebih baik itu teman-teman jangan ambil proyek itu teman-teman. Karena apa? Kalau kalau semisalnya teman-teman di hire atau direkrut dan teman-teman tidak bisa mengerjakannya, buyer atau reges itu akan kecewa dan tidak akan lagi kembali dengan teman-teman. Oleh karena itulah bid proyek ini proyek yang dibuat ini bid hanya pada bagian yang skill yang teman-teman bisa saja. Oh iya, kemudian tips yang berikutnya itu ada kan di Upwork ini ada 2 tipe nih. Ada yang tipe proyek yang fixed price yang seperti ini dan ada yang hourly. Bentar, cari dulu. Ada nggak ya yang hourly? Pokoknya di sini ada tulisannya hourly, teman-teman. Nah, ini tipe yang hourly yang ini. Nah, kalau teman-teman masih baru dan belum begitu mengetahui seluk-beluk tentang cara mekanisme kerja di Upwork, itu teman-teman pilihlah proyek yang fixed price dulu aja. Kalau di hourly itu teman-teman akan harus download softwarenya, software untuk ininya, mengerjakannya. Nanti teman-teman direkam setiap berapa menit. Jadi utamakan kalau teman masih baru itu lebih condong pilih proyek yang ini teman-teman, fixed price. Karena apa? Karena ada subscriber yang bertanya kepada saya, Mas, saya di rumah itu tidak punya misalnya koneksi IndiHome atau koneksi internet yang lainnya, provider yang lainnya. Jadi enaknya kalau teman-teman bukan fixed price, jadi pada saat teman-teman login dan menerima proyeknya, terus teman-teman offline kan dulu, selesaikan dulu, misal teman-teman udah selesai desainnya, online kan lagi, baru diupload. Nah, seperti itu. Jadi bisa menghemat kuota teman-teman. Nah, kemudian juga kalau misalnya pada saat teman-teman sudah diterima dan mulai bekerja, itu nanti ada saja kan misalnya klien atau buyer itu tidak puas dengan kerjaan teman-teman. Nah, itu silakan teman-teman revisi segera dan segera upload lagi hasilnya. Jadi bisa langsung dicek oleh klien. Nah, kalau misalnya memang masih butuh revisi, silakan revisi lagi. Dan ternyata kalau misalnya sampai misalnya udah 5 kali atau 6 kali revisi masih juga belum selesai, lebih baik teman-teman batalkan saja proyeknya. Kenapa? Karena ya kalau memang hal itu tidak bisa teman-teman selesaikan, lebih baik teman-teman katakan aja teman-teman tidak bisa gitu loh. Itu masih lebih baik dibandingkan teman-teman bilang bisa tapi ternyata menghabiskan banyak waktu klien. Jadi itu lebih memperburuk reputasi teman-teman di mata klien atau pemberi proyek. Nah, lalu teman-teman ulangi terus stepnya itu dari awal tadi stepnya
sampai teman-teman pecah telur, teman-teman. Ya, kalau saya sih jujur ada teman-teman yang di Avok itu yang butuh 6 bulan baru bisa pecah telur. Kemudian ada yang butuh 1 tahun baru bisa pecah telur. Nah, kalau misalnya selama 1 bulan teman-teman belum pecah telur atau istilahnya dapat proyek, itu wajar aja teman-teman karena yang menya yang menjadi freelancer-nya di sini seluruh dunia, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman udah menyerah dahulu, ya lebih baik teman-teman jangan main di Avok, teman-teman. Lebih baik main aja di situs lokal kayak project.co.id atau di Seribulancer. Tapi kalau teman-teman punya keinginan kerasnya, pingin mendapatkan tambahan penghasilan dari sebagai freelancer di Avok, ya teman-teman ya harus gitu teman-teman, apa namanya, pantang mundur gitu loh. Jadi ya namanya juga proses belajar ya teman-teman. Karena kita tuh tidak langsung, belum tentu langsung bisa. Ya kalau misalnya dalam 1 bulan itu teman-teman bisa pecah telur, ya alhamdulillah teman-teman. Jadi ya seperti saya bilang ya kalau misalnya belum ya coba lagi, coba lagi. Misalnya di-suspend tuh akunnya, ya buat aja lagi pakai akun yang baru. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian juga saran saya, jika teman-teman sudah ada earning dan sudah dapat penghasilan, itu minimal sisakan $15 tiap bulan, teman-teman. Karena apa? Itu gunanya untuk kalau teman-teman mau beli connect, misalnya membership plus gitu loh. Dan kalau teman-teman pengen cek kelebihan membership plus, itu nanti saya cantumkan di link di atas ya, teman. Nah, menurut saya itulah tips bagi pemula yang baru di-approve akunnya di Avok, teman-teman. Semoga berguna, dan kalau teman-teman juga punya tips yang lain, silakan nanti teman-teman komentar saja di bawah. Nah, kalau teman-teman suka konten semacam ini, yaitu putar Avok, kemudian Microstock, maupun tutorial Photoshop, silakan like, kemudian share, dan saya akan berusaha update setiap minggunya, teman-teman. Dan kalau teman-teman suka konten Avok ini, jadi teman-teman bisa lihat akses di playlist saya. Itu saya sudah kelompokkan ke dalam nama playlistnya itu Kerja Freelancer. Oke, kalau gitu teman-teman, sampai ketemu di tutorial berikutnya.